Halo, selamat pagi. Berkah dalam anak-anak. Semoga anak-anak serta keluarga kalian selalu dalam berkat Tuhan, sehat dan juga penuh dengan semangat untuk hari ini. Anak-anak semangat melanjutkan belajar matematika bersama dengan Bu Guru. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai volume bangun ruang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar 3 bangun ruang. Yang pertama, kita belajar tentang volume prisma tegak segitiga. Kemudian, kita belajar volume tabung. Dan yang ketiga, volume limas segi 4. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar 2 bangun ruang yang berikutnya, yaitu yang pertama tentang volume kerucut dan yang kedua tentang volume bola. Untuk itu, anak-anak dapat siapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku ESPS-nya. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah volume kerucut. Kita tahu bahwa kerucut itu merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, dalam menentukan volume kerucut, dapat kita ilustrasikan mirip seperti volume limas. Sebuah limas itu jika rusuk-rusuknya diperpanjang terus-menerus menjadi limas segi N, yang nantinya menyerupai kerucut. Jadi, anak-anak, untuk volume kerucut sendiri dapat kita tuliskan dengan V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya kita gantikan dengan pi r kuadrat. Jadi, untuk volume kerucut pada umumnya adalah V sama dengan 1/3 kali pi r kuadrat kali T. Begitu ya. Oke, nah dari rumus di sini supaya kita lebih mudah lagi dalam menggunakannya untuk menyelesaikan soal cerita atau permasalahan sehari-hari, berikut Bu Guru akan berikan contohnya. Yang pertama, itu diketahui sebuah gambar seperti berikut. Kita diminta untuk mencari volume kerucut pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut, kita dapat melihatnya bahwa tinggi kerucutnya itu adalah 20 cm dan jari-jarinya adalah 15 cm. Karena jari-jari dan juga tinggi kerucut kita tahu, langsung bilangan-bilangannya di sini kita masukkan ke dalam rumusnya. Tuliskan dulu untuk rumusnya. V sama dengan 1/3 kali pi r kuadrat kali T. Sama dengan 1/3 kali 3,14. Karena jari-jari maupun tingginya itu bukan merupakan kelipatan dari 7. Kali 15 kali 15 dikali 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 4.710 cm pangkat 3 karena di sini merupakan volume. Ini merupakan contoh yang sederhana. Tinggi dan juga jari-jarinya sudah diketahui, kita tinggal menghitung volume kerucutnya dengan mensubstitusi bilangan yang ada ke dalam rumusnya. Sekarang Bu Guru akan memberikan contoh yang kedua sedikit berbeda karena tingkatannya lebih tinggi dari dari contoh yang pertama tadi. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas 21 cm. Jika volume kerucut tersebut adalah 13.860 cm pangkat 3, tentukan tinggi kerucut tersebut. Nah, dalam soal di sini itu hanya diketahui jari-jari dan juga volumenya. Kita tidak mencari volume. Karena volume sudah diketahui, yang kita cari adalah tingginya.
bagaimana caranya? Sedangkan tadi kita baru mengetahui volume kerucutnya saja. Nah, untuk soal-soal yang modelnya seperti ini, baik nanti diminta untuk mengerjakan jari-jari maupun tinggi kerucut seperti pada soal yang kedua ini, anak-anak yang pertama adalah tuliskan dulu untuk rumus dari volume kerucutnya. V sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat T. Nah, dari rumus tersebut, anak-anak gantikan apa saja yang diketahui ke dalam rumusnya. Dikerjakan turun ke bawah. Volume kerucutnya kita sudah tahu, kita gantikan sebesar 13.860 sama dengan 1/3 kali pi-nya 22/7 karena jari-jarinya adalah 21. Nah, kita lanjutkan dikali 21 dikali 21 dikali T. Ini untuk baris yang kedua. Nah, baris yang berikutnya perlu anak-anak kerjakan dulu yang bisa dihitung. Sehingga diperoleh 13.860 sama dengan 462 dikali T. Sehingga dapat kita temukan untuk T-nya atau tingginya itu diperoleh dari pembagian 13.860 dibagi 462 sama dengan 30 cm. Tingginya sudah kita ketemukan. Jadi untuk tinggi kerucut tersebut tadi adalah 30 cm. Hal ini nanti juga bisa anak-anak terapkan dalam menghitung jari-jari. Begitu ya anak-anak ya, hanya perbedaannya nanti kalau untuk jari-jari masih dihitung untuk akarnya, hasil dari akarnya. Karena jari-jarinya dalam rumus itu adalah pangkat 2. Oke anak-anak? Ya, nah berikutnya kita masuk ke dalam bangun ruang yang kedua untuk hari ini, yaitu bangun ruang bola. Bola itu merupakan bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Sehingga untuk mencari atau menentukan volume bola dapat ditentukan dari volume tabung. Hal ini dikarenakan karena volume bola itu memiliki perbandingannya dengan volume tabung, yaitu 3 volume bola sama dengan 4 volume tabung. Sehingga anak-anak, volume bola sendiri itu diperoleh sama dengan 4/3 volume tabung. Kita tahu sendiri bahwa volume tabung adalah pi R kuadrat T. Karena tabung memiliki panjang jari-jari dan tinggi yang sama dengan panjang jari-jari bola, maka dapat kita simpulkan bahwa volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Diingat anak-anak, volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Oke, nah rumus ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Contohnya yang pertama, kalau ada sebuah soal tentang bola yang sudah diketahui jari-jarinya, langsung dapat kita selesaikan volumenya. Kita tinggal mensubstitusikan atau menggantikan rumus dari jari-jarinya, kita gantikan dengan jari-jari yang sudah ada dalam soal. Begitu? Oke, nah di sini Bu Guru akan memberikan contoh yang tidak mencari volumenya, namun mencari jari-jarinya. Perhatikan baik-baik. Sebuah bola memiliki volume 14.130 cm pangkat 3. Tentukan panjang jari-jari bola tersebut. Jika diketahui pi-nya itu sama dengan 3,14. Nah, untuk penyelesaian soal di sini, prinsipnya sama seperti contoh soal
nomor 2 atau contoh soal kedua pada materi volume kerucut tadi. Kita tuliskan untuk rumusnya terlebih dahulu. V bola sama dengan 4/3 kali pi R pangkat 3. Setelah itu kita hitung, kita kerjakan ke bawah. Kita masukkan bilangan-bilangan yang ada di dalam soal. Volume bolanya sudah diketahui, kita tuliskan 14.000, 1.130 sama dengan 4/3 kali 3,14 kali R pangkat 3. Yang bisa dihitung kita hitung. Nah, dalam hal ini kita memperoleh untuk tahap berikutnya adalah 42.390 sama dengan 12,56 kali R pangkat 3. 42.390 ini diperoleh dari perkalian antara 14.130 dikali dengan 3. Dikali silang seperti pada penyelesaian sebelumnya. Sehingga untuk R pangkat 3-nya sendiri itu dari pembagian 42.390 dibagi 12,56. R pangkat 3 sama dengan 3.375. Jadi untuk panjang jari-jarinya sendiri itu adalah akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan 15 cm. Jadi untuk permasalahan yang kedua ini panjang jari-jari bolanya adalah 15 cm. Begitu ya anak-anak ya. Nanti coba untuk materi ini mengenai volume kerucut dan juga volume bola yang sudah Bu Guru jelaskan, anak-anak pahami kembali, nanti diulang kembali materinya. Anak-anak juga dapat melihat pada buku ESPS atau buku lain yang anak-anak miliki. Oke anak-anak, apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik. Apabila nanti masih bingung, anak-anak ulang kembali. Untuk hari ini tidak ada tugas dari Bu Guru yang harus dikumpulkan. Namun, ada tugas untuk anak-anak adalah mempelajari kembali, memahami kembali, memperdalam kembali untuk 2 materi volume bangun ruang hari ini. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Berkat Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.